Kalau bisa memilih, kalian akan lebih pilih beli smartphone yang brand luar negeri atau brand asli Indonesia? Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome to my channel. Dan gue mau cerita. Gue mau mengakui sesuatu. Gue belum pernah punya smartphone lokal atau smartphone brand Indonesia. Asli Indonesia. Gue belum pernah punya. Maksud gue asli Indonesia di sini adalah bukan hanya dirakit di Indonesia, bukan hanya produksinya di Indonesia, tapi perusahaannya adalah perusahaan asing. Maksud gue asli Indonesia di sini adalah asli perusahaannya didirikan di Indonesia. Dan gue belum pernah punya smartphone asli Indonesia. Kenapa gue ngomongin mengenai smartphone brand Indonesia? Karena gue baru aja baca artikel mengenai top 3 best-selling smartphone di Indonesia dari IDC atau International Data Corporation, sebuah lembaga riset dari California, Amerika Serikat. Dari daftar itu, kalian akan melihat brand-brand yang memang familiar di mata dan juga di telinga kita semua. Dan dari laporan IDC tahun 2016 dan 2017, ada satu brand yang meningkat posisinya secara penjualan. Di kuartal 2 2016 dia peringkat 4 secara penjualan. Kemudian di kuartal 3 2017 dia peringkat 3 secara penjualan. Jadi ini ada peningkatan hanya dalam waktu 1 tahun. Dan brandnya ini adalah brand asli Indonesia, bukan KW. Asli Indonesia, karena brandnya adalah Advan. Swear, gue kaget banget pas baca artikel-artikel ini dan juga laporan aslinya dari IDC. Karena kalau kalian mengikuti perkembangan smartphone Indonesia, kalian juga pasti gue rasa akan bangga dan juga mungkin terharu mendengar kabar ini. Karena kawan-kawan, ketika ada perusahaan Indonesia yang bisa bertahan dan bahkan meningkat peringkatnya di antara gempuran perusahaan internasional dan global, menurut gue hal itu sangat-sangat membanggakan dan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi, untuk mengapresiasi Advan, gue akan bikin curhat gadget spesial untuk Advan. Dan karena Advan juga baru saja melaunching handphone terbarunya, yaitu adalah Advan G2, gue akan bikin spesial untuk curhat gadget Advan G2. Jadi di video ini gue akan sampaikan kepada kalian apa aja yang gue suka dari handphone ini dan apa aja yang gue kurang suka dari handphone ini, Advan G2. Dan hal pertama yang gue suka dari Advan G2 adalah desainnya. Desain yang sekarang lebih sesuai selera gue dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Ya ini masalah selera sih, tapi jika dibandingkan dengan Advan G1 dan G1 Pro, gue lebih cocok sama desain dari G2 ini. Menurut gue lebih kekinian. Jika kita lihat desainnya keseluruhan, ukurannya cukup ramping dan kombinasi aluminium dan plastik di bodinya membuat bobotnya jadi ringan. Bagian belakangnya ada logo Advan dan kamera belakang 13 megapiksel dan LED flash. Untuk sisi kirinya ada tombol power dan volume. Dan sisi kanan ada slot dual SIM hybrid. Untuk bagian atasnya ada lubang earphone jack dan bagian bawahnya ada speaker, mikrofon, dan lubang charger. Untuk bagian depannya ada kamera depan 16 megapiksel dan layar 5,5 inci beresolusi Full HD 1080p. Dan tipe layarnya adalah LTPS panel atau Low Temperature Polysilicon yang punya kelebihan lebih irit konsumsi daya dibandingkan tipe layar lainnya. Untuk detail mengenai tipe layar ini silahkan cek link di deskripsi untuk penjelasannya. Dan juga di bagian bawah depannya ada fingerprint sensor yang berfungsi sebagai haptic home button dan juga ditemani 2 tombol kapasitif yang bisa ditukar-tukar fungsinya antara back dan recent apps. Dan dilihat sekilas, haptic home buttonnya ini bikin Advan G2 terlihat seperti Apple iPhone. Ya, itu menurut gue. Dan untuk kualitas fingerprint sensornya menurut gue bagus dan responsif. Fingerprint sensornya bisa berfungsi tanpa layar harus menyala terlebih dahulu. Hal ini jelas lebih bikin nyaman. Oh iya, biometrics di handphone ini nggak cuma fingerprint sensor, tapi juga ada Face ID. Jadi smartphone ini bisa nge-save muka kita, supaya nantinya kalau mau buka kunci handphone ini, cukup menatap ke arah kamera depan dan handphonenya akan terbuka. Dan hal yang gue suka juga dari handphone ini adalah daya tahan baterainya menurut gue bagus. Gue tes menggunakan PC Mark for Android, hasilnya bisa bertahan pemakaian maksimal secara non-stop selama 9 jam lebih. Dan itu nggak mengherankan karena baterainya 3500 mAh yang masuk dalam kategori lumayan bagus. Jadi untuk aktivitas sehari-hari, handphone ini dijamin kuat beroperasi seharian. Pengalaman multimedia menggunakan handphone ini juga ya bagus-bagus aja. Memang tidak spesial, tapi ya cukup bagus. Ya meskipun hasil audionya biasa aja, tapi karena speakernya terdengar sangat lantang, jadi lagu tadi terdengar sangat-sangat enak. Dan untuk menonton tayangan di handphone ini cukup nyaman. Layarnya bisa menampilkan warna yang cerah dan nyaman di mata.
Untuk performanya sendiri cukup lancar dan bisa diandalkan dengan RAM 3GB dan storage 32GB yang bisa di-expand dengan microSD hingga 128GB dan prosesor octa-core MediaTek 6750 membuat operasi di handphone ini lancar jaya. Buat pindah-pindah aplikasi, lancar. Apalagi kalau pindah antar folder. Di handphone ini cukup tinggal swipe saat ada di dalam folder untuk ganti ke folder lainnya. Jadi lebih praktis. Dan untuk dipakai gaming, handphone ini pun cukup lancar. Memang tidak spesial, cuma ya lancar. Untuk game-game mainstream bisa dimainkan dengan cukup nyaman. Hal berikutnya yang bikin gue nyaman dari handphone Advan G2 ini adalah hasil kameranya, terutama foto untuk kamera depannya. Untuk foto, hasilnya menurut gue melebihi ekspektasi gue. Gue sebenarnya nggak berharap banyak sama kameranya, tapi di luar dugaan, hasilnya nggak malu-maluin. Kamera 16 megapikselnya bisa kasih hasil foto yang tajam dan warnanya bagus. Untuk diupload ke sosial media, udah aman banget lah dan nggak malu-maluin. Dan juga ada fitur beauty mode dan bisa mendeteksi usia dan juga jenis kelamin, sehingga hasil selfie-nya bisa lebih optimal. Kamera belakangnya pun cukup oke dan bisa diandalkan. Bisa kasih ketajaman dan dynamic range yang menurut gua oke. Dan hal menarik lainnya dari handphone ini adalah ada fitur keamanan yang luar biasa keren menurut gua karena ada fitur anti maling dan private system. Ada fitur anti theft atau anti maling di handphone ini di mana HP bisa dikontrol dari jauh jika sewaktu-waktu dicuri orang. Kemudian juga ada privacy system di mana kita bisa punya space rahasia di handphone ini. Jadi bisa bikin folder privat, kontak privat, dial privat, diary privat, dan lainnya. Jadi buat kalian yang punya rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun, tenang, dengan fitur itu bisa aman menggunakan handphone ini. Jadi koleksi foto, koleksi video, koleksi konteks, bahkan daftar telepon yang tidak perlu diketahui orang-orang, itu bisa kalian rahasiakan dengan fitur tersebut. Jadi aman. Tapi cinta aja nggak sempurna, apalagi gadget, termasuk juga Advan G2 ini punya ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan dari handphone ini ada di sektor perekaman video, terutama di kamera depannya. Karena kamera depannya hanya bisa merekam untuk standar definition atau 480p. Dan hal ini menurut gue sayangkan karena ini bisa mengurangi kenikmatan bervlogging menggunakan kamera depan. Padahal hasilnya menurut gue nggak jelek, cuma ya resolusinya kekecilan. Jadi gue berharap Advan akan memperbaiki hal ini melalui update software. Karena untuk kamera belakangnya, kalau merekam video nggak ada masalah sama sekali. Karena bisa merekam Full HD 1080p, bahkan ada stabilizernya. Dan itu tadi adalah curhat gue untuk Advan G2 ini. Dan gue melihat Advan sebagai sebuah pembuat smartphone dari Indonesia, ini sebagai perusahaan yang berkembang dan arahnya ke arah yang bagus. Gue melihat ada progres positif yang dilakukan oleh Advan. Gue merasa Advan ini sekarang mulai kekinian dan juga mulai sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Kalian bisa lihat progresnya dari G1, kemudian ke G1 Pro, dan sekarang ke G2 menurut gue menunjukkan ke arah yang lebih baik. Mulai ada breakthrough, ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Advan, mulai dari sisi desain misalkan. Ini desainnya jauh lebih kekinian dan lebih keren. Kemudian dari sisi spesifikasi mulai ada perbaikan di sisi kamera dan juga baterai. Dan gue harus mengapresiasi hal itu karena apapun improvementnya, ini adalah brand yang menurut gue perlu didukung dan juga perlu dibanggakan oleh orang Indonesia. Dan sekali lagi gue mengingatkan kepada teman-teman kalau ini adalah satu-satunya brand yang bisa bersaing di antara brand-brand internasional dan global itu hingga menjadi top 3 best-selling smartphone di Indonesia untuk kuartal 3 2017. Jadi gue salut banget sama Advan untuk hal itu. Gue sebagai orang Indonesia bangga, tapi Wisnu Kumoro sebagai orang yang suka dengan teknologi harus bersikap lebih netral. Jadi ketika Advan melakukan sebuah improvement yang baik di bidang teknologi, gue akan mendukung hal itu. Tapi jika Advan menyia-nyiakan momentum ini, menyia-nyiakan improvement yang dilakukan, menurut gue, ya kita harus kritik Advan bersama-sama tanpa lupa untuk mendukung Advan terus. Karena ini adalah salah satu brand smartphone terbaik yang dimiliki Indonesia. Jadi sejauh ini, dari sisi teknologinya juga gue suka dengan Advan G2 karena sebuah improvement yang bagus dari seri-seri sebelumnya. Jadi gue merasa kalau handphone ini layak untuk dibeli. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang pencapaian Advan di tahun 2017? Dan apa pendapat kalian mengenai Advan G2 ini? Silahkan tulis di komen. Dan quote of the day untuk video kali ini adalah, hanya orang yang pernah mendapatkan sesuatu yang tahu betapa sulitnya mempertahankan sesuatu dibandingkan mendapatkan. Orang-orang yang belum pernah mendapatkan sesuatu itu tahu hal itu sulit hanya dari mendengarkan, bukan merasakan. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.